Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenak Sulsel, Dr. Andus Haji Rape, MPD, menggelar kegiatan Focus Group Discussion, FGD, pada penelitian disertasi sebagai mahasiswa S3 Universitas Negeri Makassar, UNM, Selasa, 7 Juli 2020, di Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar. Hadir pada kegiatan FGD, Dr. Arnida sebagai narasumber, dan sebagai peserta Kepala Seksi Kurikulum pada bidang pendidikan Madrasah, Haji Muhammad Kasim, para Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Kota Makassar. Oh ya, ini kegiatan adalah fokus group discussion dalam rangka penelitian evaluasi implementasi K13 di madrasah. Mestinya kegiatan ini lebih awal pada bulan-bulan Maret atau April yang lalu, tapi karena tiba-tiba ada kondisi di mana madrasah kita kebanyakan lockdown dalam kondisi darurat COVID, sehingga FGD ini dikemudiankan menjadi tahapan terakhir. Setelah sebelumnya saya mengawali dengan pengedaran sejumlah angket di 11 madrasah yang ada di Sulsel. Saya berharap ini adalah penelitian yang bukan hanya bertujuan melengkapi disertasi saya di program doktoral UNM, tapi ini juga nanti akan bermanfaat bagi Kementerian Agama sendiri maupun madrasah-madrasah setelah hasilnya nanti diolah tentang kelemahan, kekurangan, relevansi K13 kita setelah berjalan selama 7 atau 8 tahun, 6 atau 7 tahun terakhir ini, alhamdulillah. Jadi ada 12 madrasah se-Sulsel yang saya jadikan sampel atau sasaran sebagai responden sekaligus, dan FGD ini adalah tahapan terakhir yang saya laksanakan untuk melihat respon kepala-kepala madrasah negeri terhadap pengalamannya di dalam mengimplementasikan K13 di madrasah masing-masing. Sehingga di sini ada MIN, ada MTSN, ada MAN. Juga di daerah begitu, di 12 daerah yang lain itu saya sudah jalankan semua, alhamdulillah. Itu harapan saya, mudah-mudahan tadi respon para kepala madrasah sangat positif, dan pointer-pointer dari narasumber Dr. Arnida juga luar biasa, memberikan pencerahan terhadap kepala-kepala madrasah tentang konsep-konsep kurikulum maupun implementasi dan evaluasinya. Saya kira itu sebagai upaya saya dalam penyelesaian studi S3 di UNM ini. Judul penelitian saya itu evaluasi implementasi K13 melalui model CIPP di madrasah se-Sulawesi Selatan. Itu judulnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa rampungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk kemudian saya bisa ajukan dalam ujian hasil, ujian tutup, dan pada akhirnya bisa promosi ya. Pada saatnya nanti mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk meraih gelar doktor di tengah kesibukan kementerian kita di masa pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mari senantiasa kita bersyukur dan memuji kebesarannya, karena dengan taufik dan izinnya lah kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam suasana yang sangat baik, cerah. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya pada Pak Kahar, Pak Kaharudin selaku kepala model, hari ini sebagai saibul baik tidak, tapi saya menjadi saibul hajatnya. Terima kasih atas penghargaan saya yang sangat
tinggi kepada Ibu Dr. Armidah, SPD MSc, yang kami posisikan dalam kesempatan ini sebagai narasumber untuk kita FGD, Focus Group Discussion, sebagai rangkaian paling mahir dalam riset saya secara pribadi sebagai mahasiswa tingkat doktoral. Yang saya nggak tahu itu lagi semesternya sudah semester berapa, karena rasanya sudah terlalu lama. Makasih buat Ida atas kesediaannya, alhamdulillah. Pak Haji Kasim, Dr. Haji Kasim MPD, ini kasih kurikulum pada bidang pendidikan madrasah dari Kementerian Agama. Terima kasih Pak Kasih bisa menghadiri kegiatan saya ini. Pak Dedi selaku personal advisor, personal kontak saya di Momoden dalam rangka pelaksanaan FGD ini. Ada 7 kepala madrasah negeri yang rencana saya libatkan untuk fokus group discussion, tapi rupanya sampai jam 9 ini satu ya, wakili satu wakil kepala bidang kurikulum memangnya Pak ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, dan Ibu Armidah sebagai narasumber saya untuk pengembangan pemikiran-pemikiran kita dalam rangka membedah 2 masalah pokok dan FGD ini. Pertama adalah kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan dari K13. Tentu kepala-kepala madrasah saya harap banyak masukan, banyak gagasan, banyak evaluasi lah, banyak kritikal lah kalau mungkin, karena beliau-beliau lah yang paling terdepan di dalam implementasi K13 kita sejak kebijakan ini diambil oleh pemerintah menggantikan KTSP ya. Dan kita sekarang ini sudah masuk tahun ke-6, tentang itu aja Pak Kasih ini pelaksanaan K13. Saya dalam teori-teori yang saya kemukakan itu sudah layak lah untuk dilakukan evaluasi. Yang boleh jadi nanti arahnya itu akan ada 3 ke depannya, yaitu K13 kita mantapkan dan kita lanjutkan. Yang kemungkinan kedua adalah K13 kita revise untuk beberapa hal yang mungkin yang agak urgent. Nah yang ketiga ya kalau memang harus diganti ya diganti. Mungkin itu buat Rida akan menjadi semacam sumbangan keilmuan nanti ke para pihak yang boleh jadi kepentingan. Makanya saya undang Pak Kasih selaku representasi dari pejabat terkait dengan bidang kurikulum di Kementerian Agama. Ya, mengapa kepala madrasah? Karena kepala madrasah inilah yang paling mengerti dan tahu bagaimana problematika K13 dari awal sosialisasi BIMTEK sampai saat ini, dan mungkin sudah ada juga beberapa kali melakukan ujian nasional ya dari berbasis K13. Buat Ida sebagai informasi, 11 madrasah negeri Sulsel itu sudah saya jaring datanya sehubungan dengan instrumen-instrumen penjaringan data yang saya butuhkan. Itu alhamdulillah selesai sebelum orang dilarang kemana-mana dengan COVID ini. Tapi itu suka-duka dari saya melaksanakan penelitian K13 selama 3 bulan terakhir ini. Ini fokus group discussion, sebenarnya Marina dari awal dalam skema metode penelitian itu mestinya di awal, tapi karena situasinya akhirnya menjadi akhir. Tapi di daerah juga sudah saya lakukan terbatas dengan pejabat-pejabat daerah. Pak Kasih rata-rata kasih madrasah, alhamdulillah luar biasa juga responnya dengan teman-teman guru yang menjadi sasaran atau responden penjaringan data. Lalu terutama respon-respon kepala madrasah di daerah. Ya berbagai macam pandangan mereka tentang K13. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, ada juga yang berteriak. Kami jangan jadikan kelinci percobaan lah. Kalau K13 bisa berjalan menurut kami baik, jalanlah, jangan lagi ganti menteri, ganti lagi kurikulum merdeka, kurikulum bebas segala macam. Kami sendiri belum tahu tentang itu sebenarnya. Ya deh, nanti kepada pakarnya kita serahkan saja bagaimana responnya.
Bapak Ibu sebagai kepala madrasah juga membutuhkan ini sebagai bahan refleksi kita agar implementasinya ke depan bisa kita lebih maksimal. Jadi kita berpikir bahwa apa yang kita insya Allah lakukan ini manfaatnya akan lebih besar. Di sini saya mengambil judul kurang lebih seperti judul disertasi calon doktor Pak Rafe, tetapi saya buka modelnya supaya kita lebih all out nanti mengutarakan semua apa yang Bapak Ibu alami, pelaksanaannya seperti apa, perencanaan seperti apa, sampai evaluasinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu ini bukan mau mengevaluasi kinerja Bapak Ibu sama sekali tidak, tetapi kita mengevaluasi semua komponen kurikulumnya supaya ke depan ada sebuah model, kan ini akan menghasilkan rekomendasi. Iya. Sebuah penelitian evaluasi itu hasilnya yang utama adalah rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Jadi ini insya Allah manfaatnya akan sangat besar. Oke Bapak Ibu, di sini kami coba buat beberapa komponen karena sebagai praktisi kurikulum, implementer kurikulum itu semua komponen harus terlibat. Mulai dari pengawasnya, kepala sekolahnya, tendiknya, gurunya, dan siswa itu sendiri, bahkan orang tua siswa. Tetapi kita spesifik ke sini karena kita bagi mulai dari kesiapan. Saya yakin sekolah atau madrasah Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan pelatihan. Kenapa ada pertanyaan tahun dimulainya kapan, keberlanjutannya kapan? Karena ada yang hanya memulai, tetapi keberlanjutannya tidak terukur seperti apa. Itu makanya ada kolom tahun dimulainya kapan, tahun keberlanjutannya bagaimana. Apakah continue sejak dimulainya hingga saat ini, itu kita implementasikan. Nah, pelatihan juga kemarin kita bagi dua. Ada pelatihan untuk kepala sekolah, kepala madrasah, maaf di sini mestinya, kemudian ada pelatihan. Karena kenapa ada khusus pelatihan? Karena tidak semua guru terlibat untuk pelatihan, apalagi yang sifatnya nasional. Turun ke provinsi, turun ke regional, turun mestinya yang kita mau lihat nanti di sini adalah teman-teman guru yang pernah terlibat pelatihan atau bimbel atau workshop, itu menularkan ke teman-teman guru yang lain yang tidak dapat kesempatan. Ini yang kami maksud dengan tahun keberlanjutan. Kemudian ada pendampingan. Nah, ini yang lemah di kita, pendampingan ini. Jadi betul tadi Pak Rafi katakan sebenarnya SDD ini harusnya di awal. Tapi sebenarnya enggak masalah juga di akhir. Karena ini sisa mematchingkan nanti antara data yang sudah diambil baik kuesioner dengan wawancara dan observasi dengan data yang kita ambil di sini. Kita matchingkan begitu supaya check and recheck-nya lebih kuat. Apakah betul yang disampaikan oleh pendidik dan tenaga pendidikan dengan guru siswa itu sama dengan apa yang disampaikan di sini. Jadi untuk pendampingan ada apakah kepala sekolah tetap dapat pendampingan karena kurikulum 2013 sebenarnya kalau di Kemdikbud kita dihimbau menggunakan istilah kurikulum nasional karena kurikulum 2013 sudah sering mengalami revisi kan, bahkan Permendikbudnya saja sudah banyak yang mengalami perubahan. Seperti standar prosesnya itu kan sampai detik ini sudah 3 kali mengalami perubahan. Terakhir ada surat edaran untuk LPP, entahlah di Kemenak apakah itu diterapkan LPP 1 halaman atau tidak? Belum ya. Tapi data Parapen memang sampai 2019. Jadi kita tidak akan berbicara tentang implementasi kurikulum ini di zaman pandemi, tanda sampai 2019. Kemudian ada ketersediaan buku. Di awal sekali ini yang paling banyak dikeluhkan, ketersediaan buku. Saya tidak tahu berjalannya waktu dari 2013 hingga 2020 apakah buku guru dan buku siswa ini sudah bisa teratasi. Karena walaupun free downloadnya ini juga yang jadi masalah karena sumbernya orang tua untuk mendownload juga tidak semua sama hubungan sumbernya. Jadi mohon izin nanti Bapak Ibu silahkan kita berdiskusi di area ini dan kalau boleh saya mengcoding semua
walaupun Bapak sudah diberi amanah juga, saya juga akan mengcoding jawaban-jawaban Bapak. Saya lanjut dulu untuk berikutnya. Nah, kalau yang tadi secara umum, ini khusus untuk tenaga pendidik, untuk guru. Untuk guru, walaupun silabus itu biasanya terpusat, tetapi guru harus tetap kepala sekolahnya naku. Jadi guru tetap harus mengembangkan RPP-nya. Nah, ini nanti juga yang akan kita diskusikan. Apakah RPP ini disusun melalui sebuah forum KKG dan MPP, atau ini langsung mengembangkan berdasarkan RPP yang sudah ada. Ya, kalau silabus memang umumnya yang besar. Kemudian bahan ajar dan media pembelajaran. Saya bisa bahan ajar dengan media. Kenapa? Karena media pembelajaran ini biasanya teman-teman guru itu kembangkan dalam bentuk grafis, audio, video, atau yang paling banyak itu bahan file berupa slide. Apakah berdasarkan RPP, guru juga sudah mengembangkan LKS atau LKPD, apapun istilahnya. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang sudah sampai di course. Kalau dulu kan otentik, penilaian otentik. Setelah itu muncul course. Apakah high order thinking skill juga sudah dikembangkan? Karena sebenarnya course itu bukan barang baru, tetapi penegasannya itu memang di 2019. Di atas silahkan kalau ada bentuk pelatihan yang lain. Yang saya kenal kalau di Kemenang itu BIMTEK yang paling banyak. Workshop dan sebagainya. Kalau ada IHT silahkan nanti ditampilkan seperti itu. Program pendampingannya apa saja? Kalau teman sejawat tidak pernah kita boleh katakan pendampingan teman sejawat itu lebih lemah daripada KKG, tidak. Kalau teman sejawatnya memang instruktur, itu biasanya malah lebih efektif karena hubungan antar personalnya lebih bagus. Apakah ada guru-guru senior yang melakukan pembimbingan teman sejawat? Kemudian guru yang mendapatkan pelatihan berapa? Karena saya yakin di setiap madrasah hanya sekian persen yang pernah mendapatkan pelatihan eksternal. Kalau pelatihan eksternal itu utamanya seperti apa? Jumlah guru yang mendapatkan pendampingan. Di sini kita tidak mengkategorikan dia ASN atau honorer. Pokoknya berapa jumlah tenaga pendidik, berapa yang sudah mendapatkan. Oke, next. Saya uraikan dulu semuanya, Bapak Ibu, nanti baru kita mulai yang pertama. Nah, ini untuk kepala madrasah. Kepala madrasah apakah melakukan supervisi manajerial? Kenapa kami masukkan manajerialnya? Karena di sini bukan hanya melakukan supervisi pada saat guru mengembangkan perangkat sampai mengajari, tetapi kita tahu 8 standar pendidikan, apakah saprasi mendukung, apakah tata kelola yang mendukung, dan sebagainya. Makanya tetap dimasukkan supervisi manajemen. Intrakurikuler, karena ini kadang ada madrasah yang mengajak siswa melakukan kegiatan-kegiatan intrakurikuler yang masih menjadi bagian dari kurikuler, misalnya apakah ke museum, apakah ke tempat-tempat wisata, misalnya. Baik, terima kasih Umar Nida, luar biasa menurut saya poin-poin yang menjadi kajian evaluatif ini. Dan dari saya kira cukup sekali meng-cover secara keseluruhan dari batang tubuh disertasi saya. Ini kalau nanti di-review ini bisa menjadi separuhnya yang sudah 240 halaman. Dan jangan kita dengarkan simak bersama tanggapan. Mungkin secara bergiliran saya betulkan, kita masukkan akan direkam Pak Dede dan Ibu Yani sendiri tadi. Bu Armida akan mengkoding beberapa hal yang sangat terkait. Oke, kita mulai dulu dengan Pak Kasim, kasih kurikulum pada bidang madrasah. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak JRP selaku peneliti yang saya akan bersama lagi Dr. Armida, ada sumber kita yang saya akan sampaikan, kawan-kawan sekalian peserta FGD yang saya hormati. Alhamdulillah pertemuan hari ini sederhana tapi cukup bermanfaat dan menantang buat kita untuk
berpikir bersama untuk satu ide gagasan yang luar biasa terkait dengan evaluasi implementasi kurikulum ke-13 di lingkungan madrasah. Tentu saja awalnya kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi yang kami diminta untuk hadir dalam jabatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan ide hari ini. Tentu saja kami juga sangat berkepentingan dengan informasi-informasi yang kita diskusikan terkait dengan tugas kami dan usaha-usaha kita dalam rangka meningkatkan mutu madrasah yang selama ini kita bina bersama dengan kawan-kawan kepala madrasah di semua daerah. Memang perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan perubahan kurikulum ini juga kita rasakan betul bagaimana tahapan dari istilah dulu CPSA di masa lampau sehingga K13 terakhir dengan segala perubahan-perubahannya. Tentu memang kita harus bisa mencermati aspek-aspek perubahan dan tentu saja tidak semua kurikulum itu ya semua punya plus minus sekira. Ya, tidak ada yang total masalah aja, tapi semua punya kelebihan-kelebihan yang satu sama lain saya kira perlu menjadi bagian penting dalam perkembangan kurikulum kita. Sebelum sampai di format-format praktis yang ditawarkan untuk kita diskusikan, memang sejatinya sebuah kurikulum ya, kita harus mendalami ide dasar lahirnya sebuah kurikulum. Istilahnya orang filosofi kurikulum itu seperti apa? Ya, K13 ini substansi yang paling ya ruhnya K13 di mana? Ya, supaya orang bisa berangkat dari ide dasar berpikir itu dalam rangka implementasi pengembangan ya, sejauh mana diharapkan untuk K13 disebutnya. Karena filosofi ini kadang dikabulkan orang. Ya, misalnya CBASA filosofinya apa? Ya, KTSP kemarin ya, filosofinya apa? Ide dasarnya sebenarnya yang singkat yang mudah ditangkap oleh semua pelaksana lapangan yang seperti apa? Supaya menerjemahkannya nanti tidak terlalu bebas begitu. Ada premi yang mengikat kita memang dari awal. Mungkin ini juga perlu dipertajam saya kira. Nah, tahapan lebih lanjut tentu mengarah pada dokumen kurikulumnya. Ketika ada filosofi dasarnya, ada ide dasarnya, ya tuntutan lebih lanjut adalah ya, bagaimana memahami dokumennya, apa yang ada dalam dokumen setiap kurikulum yang ada, sehingga nantinya juga bisa dilengkapi oleh seluruh personil pelaksana di lapangan. Katakanlah RCP, silabus dan seterusnya. Itu kan dokumen yang tidak harus bisa disiapkan dalam rangka pelaksanaan atau implementasi kurikulum di lapangan. Ya. Tentu selanjutnya memang ada pada tingkat evaluasi. Ya. Ketika dokumen ada diimplementasikan ya otomatis tuntutannya adalah mengevaluasi kurikulum itu seperti apa. Ya, sebab baik buruknya kurikulum kalau tanpa evaluasi nggak bisa kita menjustifikasi. Ya, seberapa jauh tingkat keberhasilannya, titik-titik kelemahannya dan seterusnya itu ada pada evaluasi yang kita lakukan. Oleh karenanya model-model yang ditawarkan dalam penelitian sekira banyak, salah satu yang dipilih oleh para peneliti adalah CITP, yaitu menekankan pada aspek konteks, input, proses dan produk. Bagaimana kemudian melihat implementasi itu dari sisi satu model sampai model-model yang lain juga menjadi pilihan. Tapi saya kira itu juga sesuai satu sama lain. Hanya mungkin kita ini menekankan perhatian khusus pada konten K13 itu seperti apa konteksnya, kemudian input-input yang diperlukan dalam penguatan, kemudian proses pembelajarannya dan produk yang diharapkan dari sebuah implementasi kurikulum. Dan ini juga kita tidak pernah cermat menjelajah, mengkaji lebih tajam terkait dengan pointer-pointer implementasi kurikulum itu di lapangan. Memang banyak diskusi, termasuk hasil penelitian kita sering baca dalam banyak jurnal, tetapi ini kadang ya hasilnya ya begitu, tidak setajam kadang yang kita harapkan untuk satu fokus implementasi yang diharapkan di tingkat akar rumput madrasah kita, ya, apalagi di semua tingkatan. Ya. Misalnya sekarang ada LA, ada MI, ada TS, ada MA, apakah kemudian seluruh level lembaga pendidikan kita ini sudah mendapatkan layanan pembinaan di segmen kurikulum ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Upaya kita dalam membangun madrasah yang lebih baik ke depan, terutama tagline yang selama ini digenungkan madrasah hebat bermartabat. Ini kalau tidak didorong dengan konsep yang lebih praktis, yang lebih sederhana, yang lebih inovatif, lebih
elaboratif memang agak susah. Ya, saya bisa gambarkan bahwa untuk kurikulum 184 nuansanya memang nuansa terbuka, fleksibel. Ya, diberi keleluasaan kepada madrasah untuk berimprovisasi dalam rangka melakukan penguatan kurikulum di madrasah. Ya, termasuk relokasi jam, pemilihan muatan lokal atau kearifan lokal dalam penyusunan kurikulum itu diserahkan sepenuhnya ke madrasah dalam kerangka penguatan kurikulum di semua level madrasah kita. Ini yang substansi saya kira. Kalau selama ini terkesan kaku, harus begini, itu saya kira tidak. Ya, demikian juga dengan masalah pembukuan yang selama ini juga banyak mendapatkan koreksi. Ya, sekarang ini ya sudah lumayan, sudah banyak pengawas muda. Kalau dulu ya nanti mau pensiun baru jadi pengawas. Jadi itu masalah yang lalu. Tapi hari ini alhamdulillah sudah banyak saya lihat teman-teman yang masih muda sudah mau jadi pengawas. Berarti sudah ada perhatian khusus dalam kerangka pendampingan madrasah untuk bisa lebih maju ke depan. Nah, pendampingan guru-guru ini saya kira butuh juga perhatian khusus memang. Kalau pengawas selama ini hanya sampai pendampingan madrasah atau mungkin tidak terlalu jauh ke dalam mendampingi guru-guru karena keterbatasan jumlah mungkin yang juga harus diakui. Karena pengawas kita jujur jumlahnya sangat terbatas. Kadang rasionya tidak berimbang dengan jumlah madrasah, apalagi jumlah guru kalau mau dibandingkan. Ya, kalau mau disuruh mendampingi guru-guru, ini sangat tidak rasional saya kira jumlahnya. Ya, berapa banyak guru yang harus didampingi untuk sebuah efektivitas pembelajaran. Sehingga model-model pendampingan juga perlu dirumuskan. Bagaimana kemudian pengawas bisa secara kreatif melakukan pendampingan, mungkin berkolaborasi dengan siapa atau bermitra dengan siapa, sehingga nantinya semua guru betul-betul merasa didampingi. Jangan sampai ada guru yang tidak pernah merasa didampingi. Ini juga yang kita khawatirkan, sehingga mereka berpikir sendiri, jalan sendiri, dan mengeluh sendiri. Tidak ada jalan keluar yang didapatkan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Saya kira lebih jauh ya persoalan ketersediaan buku-buku tadi sudah banyak kita diskusikan. Ya. Buku guru, buku siswa, ya ini juga sering menjadi keluhan di banyak pelatihan-pelatihan yang kami lakukan atau pertemuan-pertemuan workshop orientasi yang kita laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Habis selaku peneliti, beliau dari sini kita semua belajar bahwa ini adalah salah satu contoh yang baik yang dilakukan oleh beliau melakukan FGD seperti ini untuk mendapatkan keorisinilan data begitu dengan yang ada di lapangan yang selama ini mungkin dilakukan oleh banyak orang hanya melalui kuesioner, pertanyaan wawancara, tapi ini benar-benar dilakukan secara akademik. Luar biasa, contoh yang baik saya bilang Pak Habib untuk beliau pada kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Andrida selaku narasumber kita, beliau juga luar biasa. Yang saya hormati Pak Kasih, teman-teman kepala madrasah yang sempat hadir, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Baik, terkait dengan judul penelitian yang diangkat oleh beliau dan akan kita diskusikan hari ini terkait dengan kurikulum 2013, bagaimana implementasinya di lapangan selama ini. Sesuai yang kami rasakan, terutama dulu dari kurikulum 2013 itu sendiri, di mana mengalihkan yang sebenarnya memperbarui, melengkapi, menyempurnakan dari kurikulum yang pernah ada 2006. Kalau saya mengamati secara baik secara pribadi maupun secara lembaga dalam kapasitas sebagai kepala madrasah, kurikulum 2013 itu sebenarnya idenya sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang ada 3 dari beberapa pokok-pokok perubahannya yang paling kami rasakan itu adalah yang 3 ranah afektif, psikomotor dan keterampilan. Maka yang paling dominan itu adalah pengembangan karakter. Yang saya maksud itu adalah pengembangan sikap, di mana kurikulum 2013 itu sendiri sebenarnya sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang saya maksud perubahan adalah dari sisi pengembangannya. Misalnya selama ini untuk ranah pengetahuan misalnya itu
itu untuk semua mapel meneliti sikapnya, sehingga dulu itu setiap mata pelajaran ada sikap. Kemudian berubah lagi, sikap itu misalnya hanya diamati, yang lain mungkin hanya mengamati, tapi yang merangkum, yang memberi keputusan seorang anak ini baik atau masih perlu dibina, itu adalah dari aspek guru mata pelajaran agama dan guru PPKN. Kira seperti itu. Jadi dia juga selalu mengalami perbaikan-perbaikan. Tapi pada intinya untuk secara keseluruhan yang paling sangat berkesan di kurikulum 2013 itu adalah pendekatan atau metode pembelajaran yang dia gunakan, pendekatan saintifik misalnya di awal-awal, kemudian berubah. Tapi ini sebenarnya sangat idenya sangat bagus. Tapi hemat saya di madrasah saya amati itu belum terlalu disambut baik oleh Bapak Ibu guru, di mana mereka secara SDM untuk yang sering tersentuh misalnya USAID atau program pembinaan dari direktorat kementerian itu insya Allah berubah. Tapi yang paling riskan bagi saya itu adalah teman-teman yang di guru agama. Di guru agama itu sangat saya rasakan terlalu jauh kesenjangan antara kompetensi teman-teman mapel umum dibanding mapel agama. Sementara jika mereka melakukan implementasi di lapangan, guru-guru agama itu kan sebenarnya peluangnya lebih besar. Karena agama itu, pengetahuan agama itu bukan hanya tataran kognitif, tapi sesungguhnya yang lebih kita harapkan adalah bagaimana dia melakukan. Tapi karena guru-guru agama ini dalam tanda petik yang saya amati, guru-guru agama kita belum teredukasi secara baik. Ini tanggung jawab kami sesungguhnya, dan itu pelan-pelan kami membenahi dalam bentuk diseminasi, penguatan MGMP di madrasah seperti itu. Itu yang kami rasakan. Kemudian yang kedua, di satu sisi kita berhadapan dengan anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu secara nyata mungkin dia bocah karena kami SMP, MTS Pak kami bocah, dia kelihatan bocah, tapi ketika mereka disentuh, difasilitasi oleh guru yang berfungsi sebagai fasilitator, sebagai ruh dari kurikulum 2013 itu, mereka akan memperlihatkan kreasi proyek atau hasil pekerjaan yang luar biasa, di luar dari ekspektasi oleh guru itu sendiri. Jadi menurut kami hakikat sebenarnya adalah bagaimana betul-betul menyentuh guru bahwa kurikulum 2013 itu seperti ini loh. Bukan hanya sekedar formalitas beragam di model pembelajaran, pendekatan dia cantumkan seperti itu yang diinginkan oleh K13, tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana proses pembelajaran. Nah, mungkin inilah yang dijemput oleh kementerian kita melalui lahirnya KMA 184. Ada kalau mungkin di luar tetangga kita di distrik menyebutnya Merdeka Belajar. Kalau di madrasah itu ya disebut revolusi pembelajaran. Jadi mungkin Bu narasumber itu sudah bisa merasakan bahwa kami benar-benar berani untuk merelokasi konten kurikulum yang ada, yang sehingga ada kelas tahfidzul Quran, ada kelas bilingual, ada kelas kelas tahfidzul Quran, kelas sains, dan kelas ada 4 kelas yang berkarakter. Jadi sebenarnya itu tadi kami mau mencoba menerjemahkan inti dari kurikulum 2013 itu, bahwa sesungguhnya yang paling kita harapkan dari anak itu adalah skillnya, sehingga anak-anak yang memang mampu untuk berbahasa Inggris secara baik, apa sisanya dia dikelompokkan dalam satu kelas khusus seperti itu. Kan itu sebenarnya inti dari 13 itu, mengembangkan skill seorang peserta didik. Saya kira itu. Itu sekolah memang mungkin dalam bentuk CCTV atau pengamatan langsung ataupun pengamatan dari teman-teman guru senior yang kami libatkan sebagai tim supervisi. Jadi di madrasah ada tim supervisi, kemudian pendampingan guru. Pendampingan guru ini boleh dengan teman sejawat. Jadi kami istilahnya guru berbagi gitu. Jadi teman-teman yang memang
kuat IT-nya, terutama adik-adik yang baru itu kuat IT-nya dan banyak pengetahuannya tentang model-model pembelajaran yang baru itu, pendampingan lah begitu, take and give di antara mereka. Kemudian buku, nah ini buku guru terutama. Setelah kami mendengarkan dari penjelasan dari kepala MTS 2, mestinya kami dalam penerapan kesiapan kemarin dalam pelaksanaan kurikulum 13, ya, dan semestinya kami sudah lebih daripada yang kita lakukan kemarin, karena dari kurikulum 2006 kemarin ke KTSP ke 2013, ya, saya rasa dalam K13 ini dari sekian kurikulum yang kami lewati dalam proses pembelajaran kemarin, ya, ini sudah merupakan kesempurnaan dari beberapa kurikulum. Namun dari sekian pemerintah kita, karena kami sebagai pendidik artinya belum ada hasil daripada ketercapaian kurikulum ini, maka ada lagi perubahan. Itu yang kami merasa kebingungan mau kemana anak ini belum sampai tujuan, sudah ada arah balik kembali. Jadi kita mau start kembali, tapi ini merupakan kelanjutan dari program dari kurikulum dan dari guru yang kemarin. Guru KTSP kemudian beralih ke K13. Itu mungkin dari awalnya Pak, kami memang merasa berat karena dari kita mengajar per mapel, kemudian kita harus, kalau di madrasah Pak, maaf karena saya mungkin ceritakan soal tematik. Iya, kalau di MTS dengan MAN itu mungkin tidak merasakan apa yang kami rasakan di MI, karena saya di MI itu setelah K13 Purnas ini kita tematik integratif. Awalnya mungkin saya sulit Pak melaksanakannya, karena dari KTSP kita mengajarnya per mapel, akhirnya kita harus mengajar secara tematik, dan awal itu kita belum lengkap latihannya, mungkin di antara sekian guru hanya sampai tersentuh 1% yang dipanggil untuk pelatihan. Di kelas Pak, saya merasa beratnya itu ketika harus melakukan evaluasi, karena di saat mengajarnya kita sudah enjoy, memang betul mengajar enak, satu kali menjelaskan semua tercover, kadet dari 3 mapel terkait. Namun setelah kita melakukan evaluasi, di dalam satu soal kita harus membagi 3 mapel tadi terpisah. Dan sedangkan di AYD Pak, kurikulum rapor AYD saat ini itu tetap kita penilaiannya per mapel. Sedangkan kita mengajarnya di kelas book, kita mengajarnya tematik, terintegrasi betul. Pengurangan. Beda kita zaman dulu Pak. Zaman dulu kita sekolah betul-betul sudah masuk dasarnya, kalinya dituntaskan. Setelah itu masuk kali berikutnya. Ini langsung kade disebar. Jadi kade disebar dalam satu tema. Dan terkadang Pak di kelas 1 itu sampai 7 kade satu mapel. Kelas Indonesia kade sampai 7 kade. Itu kade tidak mungkin tuntas diajarkan dalam 1 bulan. Kalau Bu Dharma tadi sampaikan bahwa ada yang lemah untuk agama ya, guru mapelnya. Berarti lemahnya mungkin di sini, di apa ya, bentuk pelatihannya kurang, pendampingannya kurang, akhirnya produk yang mereka hasilkan juga kurang. Ya, iya. Jadi itu yang saya dapat simpulkan tadi, tetapi khusus untuk guru mapel. Dan ya, kalau kita kadang kita istilahkan guru normatif dan ya untuk guru agama, kekhasan dari madrasah. Iya. Jadi di sini namanya kalau di MTS 1 tadi Pak Ilyas juga mengiyakan, begitu juga mungkin Pak. Iya. Kalau Bu Murni karena beliau adalah
tematik mestinya memang tidak sampai kelas 6. Kalau K3 kurikulum nasional seperti itu kebijakannya. Jadi kelihatannya tadi kalau di kasusnya ekonomi kelas tinggi belum tematik, ya belum tematik. Tapi tidak tematik saja kelas tinggi sudah ngeluh tidak ada ketuntasan belajar di kelas rendah. Ya. Nanti di sini kami tidak boleh menjudge apa yang salah, apa yang benar. Kami hanya merekam saja semua. Nanti di sesi lain baru kita bicara gimana selain ya, kita merekam saja dulu semua. Berarti ibu di sini termasuk di penilaian, ya tadi rumahnya di penilaian. Kenapa? Karena padahal sebenarnya tematik mulai dari perencanaan, proses sampai evaluasi. Tapi kelihatannya tuntutan RPP-nya harus tetap termampal, maksudnya belajarnya lagi di akhir evaluasi kita termampal. Iya. Saya cukup merasakan bagi yang punya anak kelas rendah, saya rasakan itu. Dan itu melompat-lompat jadinya. Kalau saya yang kesimpulan juga salah satunya mungkin kadang terpaku juga dari isi buku. Jadi semangat kita ada di menyelesaikan isi buku, bukan menyelesaikan tujuan pembelajaran. Kadang itu juga salah satunya. Iya. Jadi ini juga, ini tadi yang belum terjawab, makanya saya tidak melangkah dulu yang lain. Kalau Bu Dharma, Pak Ilyas mungkin kita lakukan ya seperti si manajerial akademi. Permasalahan yang muncul terkadang kalau persentase guru jadul lebih banyak daripada guru baru. Munculnya itu untuk merubah satu pola pikir yang susah. Terkadang kalau saya perhatikan, saya boleh kata sudah hampir 20 tahun di kurikulum. Jadi saya kembali lagi kurikulum sekarang. 20 tahun ya. Saya sudah 8 guru, 8 kepala sekolah. Saya dari sini Pak, dari 84 saya mengajar di sini. Dari masih sama-sama masih. Sampai sekarang yang saya amati adalah perubahan pola pikir seorang guru ketika dari suatu kurikulum berpindah ke kurikulum yang lain. Itu terkadang susah dia rubah. Contoh, ketika ada CBSA, sampai sekarang kok masih ada CBSA? Saya rasa itu Pak, artinya walaupun kita sudah ke-13, tapi guru-guru jadul biasanya masih CBSA. Ketika dia masuk, tidak menjelaskan, beli buku, anak-anak beli buku, ini tidak bisa dipungkiri Pak. Mungkin di sekolah lain juga begitu. Beli buku, buka halaman sekian, kerja itu ada materinya situ. Gurunya duduk-duduk, nelpon, cerita harga, kan gitu. Sekarang ada 15 orang, mungkin ada sekitar 7 orang gitu. Yang bukan latar belakang pendidikan. Beralih jadi guru ya. Mungkin perhitungannya nanti ada pelatihan diklat. Iya betul. Jadi untuk sementara guru mengajar kalau tidak mengembangkan diri berarti mereka tetap biasa. Tapi ada juga guru yang memang sudah mulai mengembangkan diri. Tapi belajarnya otodidak dan pendampingan dari induksi mulai sekarang. Ya, sudah selesai kemarin Pak Ada. Nah, pada dasarnya saya bagi ke 3 bagian. Yang pertama mengenai proses awal dilakukan kurikulum 2013, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasinya. Nah, di awal pertama diberlakukan kurikulum 2013, memang sih kita madrasah, utamanya waktu itu kami di sini karena man model, mau tidak mau harus mau ikut melaksanakan kurikulum 2013 itu dengan segala keterbatasan dalam pemahaman, keterbatasan dalam proses teknis, dan keterbatasan dalam bagaimana mengelola administrasi khususnya yang betul-betul sangat jauh berbeda dalam pelaksanaan KTSP. Nah, semua itu lebih banyak kami lakukan sendiri. Kalau kita mau katakan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Agama waktu itu mungkin 1-2 kali lah, itu pun dilakukan serentak seluruh madrasah, sehingga informasi tentang K13 waktu itu lebih kepada
kita men-share dari mewakili komite. Di Mandua ini sinergi antara komite dan sekolah luar biasa terjadi. Saya alhamdulillah sudah 2 tahun sebagai sekretaris komite, dan selama 2 tahun saya di dalam situ banyak sekali program-program kerja yang dilaksanakan, karena komite ini kan mitra utama dari sekolah. Kami ini adalah perwakilan seluruh orang tua siswa untuk bersinergi dengan sekolah. Tadi disinggung di ini dukungan dari komite terhadap pembangunan pengadaan surplus itu berjalan hampir setiap tahun. Tahun kemarin kita menyelesaikan ruang seni yang sempat terbengkalai, kemudian masjid tadi disinggung lantai 2-nya diselesaikan. Dan ini juga ada beberapa hal yang ingin kami lakukan, khususnya untuk bagian yang di belakang itu, yang di depan boga ada rencana untuk membangun bentuk-bentuk bagi perusahaan di situ. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler, intrakurikuler semuanya hampir setiap tahun kami memberikan dukungan ke situ, karena terus terang di komite ini memang punya komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan dan membantu madrasah. Hanya mungkin permasalahan yang terjadi dan mungkin juga terjadi di madrasah-madrasah lain adalah pemahaman masyarakat, khususnya orang tua terkait sumbangan komite itu, apalagi ada istilah sekolah gratis, sehingga perlu pendekatan, perlu penjelasan yang lebih mendalam kepada orang tua siswa khusus mengenai sumbangan komite itu. Membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggapan saya mengenai apa yang telah dilakukan oleh Pak Kabid, Bapak Sekretaris Haji Rapi MPD selaku peneliti, menurut saya itu merupakan contoh yang baik, best praktis yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai seorang yang sebentar lagi akan mencapai gelar doktor, insya Allah. Jadi beliau benar-benar mendengarkan masukan dari para praktisi, bahkan yang merasakan di lapangan, baik itu sebagai guru, sebagai komite, kami selaku kepala madrasah semua jenjang MI, MT, SMA itu benar-benar memberikan mendeskripsikan apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan di lapangan terkait dengan kurikulum 2013. Jadi baik dari sisi positif dan hal yang mungkin harus dibenahi, ini merupakan suatu akademisi langkah yang penelitian yang betul-betul nuansa akademiknya kelihatan seperti itu. Jadi insya Allah harapan kami dari apa yang disimpulkan dari FGD ini bisa ditindaklanjuti pada penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi sukses untuk beliau, mudah-mudahan bisa benar-benar mengakhiri studi beliau dengan tema kurikulum ini.